Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Saya mengajar di SMK Al-Intisab, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi pokok, konsep struktur query language SQL dan struktur penulisan SQL serta data definition language atau DDL. Dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih detailnya, yuk simak video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, sangat baik hari ini walaupun semalam diguyur hujan tidak hentinya dari mulai jam 10 malam kalau nggak salah sampai jam 3 sore. Cukup berduka cita juga teman-teman kita yang ada di daerah Pabuaran dan yang sekitarnya kebanjiran, katanya ada informasi. Kita doakan semoga teman-teman kita sehat selalu. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita pimpin doa dulu. Time-nya, pimpin doa dulu. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Bentar ya, Bapak absen dulu ya. Azhari, Ade, Asri. Jadi hari ini rencananya kita tidak akan belajar di kelas, ya. Kita akan belajar di luar ruangan. Tapi sebelum kita mengacu ke materi, Bapak ingin menanyakan satu hal yang materi yang kemarin tentang normalisasi basis data. Kita apresiasi dulu nih. Kemarin kan kita sudah belajar nih tentang normalisasi basis data. Nah, oke, kita buka dulu ininya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kemarin kan Bapak udah ngasih materi ya. Bapak pengen apresiasi kita diawali dengan pretest dulu. Coba buka quiziznya. Seperti biasa kita awali pretest ini dengan aplikasi Quiziz. Sudah? Belum? Bentar, kodenya ya. Kodenya 911489. 911489. Udah? Hah? Kalau nggak ada wifi-nya, pakai ini dulu. Yang baru masuk, Yusuf, Ade Trisna, Azhari, Daud, Asri. Yang ada kuota share. Asri, Daud, Haura belum? Nama, masukin nama. Nickname tuh nama. Bukan. Dewi boleh lihat ke temennya nanti. Oke, siap. Cuma 5 soal. Daud sudah mulai meresahkan, Daud. Belum apa-apa sudah mulai pertama nih.
Yo. Bentar lagi kan pas. Nah, mungkin soal itu akan menjadi nanti pas kalian. Diingat-ingat dari sekarang. Takutnya itu menjadi soal. Hal tipe hal yang. Kalem sob, masih beberapa soal lagi. Yang pertama sekarang siapa ya? Sekarang Yusuf. Azhari kurang Azhari. Azhari yang kedua. Asri yang biasanya kenapa? Kamu galau ya baru putus sama Opal? Aduh. Jangan galau, jangan galau. Daud di awalnya saja ya, makin kesini kok malah makin turun. Oh, adek kelihatannya sekarang ngebalas kemarin ya, dia nggak pernah ikut pembelajaran, sekarang ikut. Wih, Azhari sudah mulai mengejar. Adek Trisna nggak mau kalah, dia mengejar kembali. Udah. Ada udah ya? Belum selesai. 5. Oh itu berarti pembenarannya gitu. Jadi mau dikoreksi. Biasanya dikoreksi. Beda soal. Loh, kok beda soal? Sebenarnya tadi ada reaksi nih yang harusnya nanti jawabnya apakah bahagia atau tidak itu tuh. Jadi emot kita gitu. Aduh, beda. Lanjut aja. Nama Andai. Coba selesaikan. Udah selesai, tinggal Daud ya. Kayaknya dua ini lagi. Udah? Oke. Ternyata dari pretest yang pertama ini nilai dengan nilai tertingginya yaitu Yusuf. Tepuk tangan untuk Yusuf. Ternyata KM kita mencontohkan hal yang baik ya. Yang keduanya Azhari dan yang ketiganya Ade Trisna. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Pak, pembelajaran hari ini untuk apa sih? Kita untuk mengenal SQL dari kemarin normalisasi basis data, sekarang ke SQL. Nah, kita belajar SQL ini nanti kita akan membuat sebuah database ke depannya. Kan kemarin kan kita hanya teori ya, membaca, menganalisa sebuah database yang belum berbentuk normal menjadi berbentuk normal. Nah, sekarang kita belajar tentang SQL. Terus cara penilaiannya kita untuk pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama kelompok dan yang keduanya individu. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit tentang apa itu SQL. Jadi sebelum Bapak lanjut untuk memulai permainan, setidaknya kalian harus punya dasar dulu. Mohon perhatikan ke Bapak dulu sebentar. HP-nya semuanya simpan dulu, ya. Kenapa Bapak sekarang nggak pakai InFocus? Karena nanti yang akan belajar itu untuk mencari materinya adalah kalian di pos-pos itu sendiri. Bapak cuman hanya disebutnya mengulas sedikit tentang SQL. SQL di sini yaitu Standard Query Language, di mana ini adalah sebuah bahasa untuk membuat database. Paham ya? Nanti ada Data Definition Language,
ada data manipulation language dan ada data control language. Nah, nanti kalian akan lebih memahaminya ketika prakteknya langsung. Paham ya? Ini ada 7 orang ya. Sekarang Bapak mau bagi kelompok. Mau bagi kelompoknya mau per bangku aja atau nanti Bapak ini lagi? Per bangku. Jadi ini grup ini. Sepakat nggak? Kita kasih sepakat dulu. Karena kan harusnya kan ada bayaki supaya 4 lawan 4 ya. Ini tapi ini udah mencangkup kok gitu kan. Ini udah 4. Siap ya? Jadi kelompok yang pertama ketuanya siapa? Yusuf ya. Kelompok kedua? Daud. Karena kamu laki-laki 1 orang Bud di sini. Untuk yang keduanya, yang aplikasi barcode udah siap? Nah, Udah siap? Nih, jadi kita udah bagi kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang di sini ada clue yang harus kalian baca dulu. Silahkan dibaca dulu perintahnya. Setiap nanti di posko itu kan nanti akan ada pertanyaan. Kalian jawab di kertas lembar ini. Jadi ini harus dijaga ya. Ini kelompok 1 sama Bapak di tanda tangan. Jadi nggak bisa main-main ya. Ini pertanyaan keduanya. Dan ini pertanyaan ketiga. 1, 2, 3 ya. Ini dengan kelompok tahu kelompoknya. Satu, dua. Karena kita Bapak belum bericap, jadi pakai tangan-tangan Bapak aja sebelum Bapak jadi artis. Oke ya, udah paham ya? Nah, udah paham kan peraturannya? Jadi siap-siap untuk kamera Google Meet-nya diaktifkan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan ke sini untuk men-scan tempat yang pertama. Silakan. Nanti di sini ada clue. Kamu harus bertujuan kemana? Ayo, Ade sama Azari. Silakan di-scan. Kalau udah tahu clue-nya, Aldi siap untuk merekam kelompok 1 ya. Di sana aja nanti pas di pintu. Udah tahu siap? Tunggu dulu sebelum berangkat di sini dulu, ingat-ingat clue-nya. Yang kelompok 2 silakan. Bentar, kelompok 2 Bapak belum siapin. Ayo, silakan kelompok 2. Ingat, buku ajarnya harus tetap dibawa ya. Buku ajarnya harus tetap dibawa. Jadi 1 kelompok 1 buku ajar. Satu aja sih, banyak amat sih yang. Orang ya. bagus mana weh? Ah. Tuh ya, situ aja deh. Kamu deh. Ini benar. Sok silakan duduk sambil dibaca sambil di mana ini lokasinya ya gitu kan. Siap? Sudah? Kelompok 1 sudah tahu jawabannya di mana? Tempat posko pertama? Oke, untuk kelompok 2 udah tahu? Siap? Kita mulai ya. Kita awali dengan tepuk tangan kita bersama-sama dulu. Yuk, semangat. Yuk, mulai. Ingat jangan lupa bawa balpennya. Halo.
Kalau misalnya panas boleh di sana. Oke, di sana aja sambil duduk. Digedekan ya. Besar. Ada materinya? Boleh dicatat untuk ini buat itu merangkum. Ya. Nanti setelah lihat materi langsung ke pertanyaan ya. Baru nanti pertanyaan baru ke skill yang ya. Paham ya?
Gimana? Gimana pembelajaran hari ini dengan menggunakan pos? Lebih seru? Capek ya? Sama Bapak juga lelah karena dari tadi Bapak ngikutin sebenarnya dari belakang untuk mendokumentasikan kalian karena di kelompok 1 kekurangan satu tim juga, satu orang juga gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang tugasnya untuk mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan tadi di posko 1, posko 2, posko 3. Sudah siap? Presentasinya apa yang kalian catat, apa yang kalian jawab, kalian presentasikan dan nanti kelompok yang lainnya boleh bertanya kalau misalnya tidak mengerti, paham ya? Jadi harus saling bertukar pendapat juga ya. Kalau misalnya kelompok 2 memberikan saran ke kelompok 1 harus diterima. Kelompok 1 memberikan saran ke kelompok 2 juga harus diterima. Paham ya? Untuk yang mempresentasikan mau kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu. Kelompok 1. Setiga lagi aja kayak kemarin. Ketua kelompok gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Silakan di sini untuk mempresentasikannya. Boleh berdiri dulu. Ya boleh di depan. Di sini aja. Nah, udah. Di sini, agak sebelah sini. Sebelah sini. Sambil dinilai ya sama Bapak ya. Oh, balpen Bapak apa? Siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan Mohon diperhatikan ya. tentang tugas yang telah diberikan di sini. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, nama saya Suprangga Maulana. Samping saya ada Ade Trisna dari Ade Hari. Jadi izinkan kami untuk menjelaskan tentang materi yang telah diberikan. Yang pertama ada materi Yang pertama, standar query language yang biasa dikenal dengan SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan mengelola data yang berbasis relasional. Fungsi SQL yaitu mengakses atau mengubah database, menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan. baik. Selanjutnya ada materi dari Posko 2. Itu bagaimana cara membuat database dengan SQL. Dengan membuat database dengan SQL yaitu cukup mengetikkan sintak create database spasi database namanya. Terus yang kedua, bagaimana cara bikin tabel dengan SQL yaitu create table spasi nama tabelnya. Terus kurung buka, kalau bikin beberapa kolom, kurung buka kolom 1, terus spasi data type-nya apa, terus kurung tutup, jangan lupa titik koma. Baik. Dari Selanjutnya. Posko 3 ada pertanyaan tentang DDL dan contoh DDL. Apa sih itu DDL? DDL adalah Data Definition Language. Dalam SQL memungkinkan untuk membuat basis data, tabel, dan indeks. Yang termasuk dalam bahasa definisi data adalah satu ada create. Create adalah membuat basis data atau tabel. Yang kedua ada drop. Drop adalah menghapus basis data atau tabel. Yang ketiga ada alter. Alter atau mengupdate tabel. Yang keempat ada rename, mengganti nama tabel. Contoh penggunaan DDL, yang pertama ada create. Contohnya create database, lalu nama database tersebut nama. Lalu yang kedua contoh penggunaan drop. Contoh sintaknya ada drop database, lalu nama tabel yang akan dihapus. Lalu yang ketiga ada alter. Contoh penggunaan sintaknya adalah alter table, lalu nama table, lalu alter option. Apa sih alter option? Alter option dapat berisi perintah add atau definisi file baru, digunakan untuk menambahkan file baru dengan
definisi file baru dalam atau nama file, type, dan option lain. Lalu yang terakhir ada contoh penggunaan rename. Contoh sintaknya adalah rename table. Nama tabel tersebut itu nama yang baru akan digunakan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok 2 ke kelompok 1? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Karena takut ya nanti ditanya kembali ya. Iya. Soalnya aku udah beda di sebenarnya loh. Jangan seperti itu juga. Jadi kita sebagai sebagai siswa sebagai pelajar juga harus siap ketika ada yang memberi saran, harus siap kalau misalnya ada yang memberi kritik kepada kita. Kritik itu untuk membangun biasanya. Paham ya? Silakan untuk kelompok 2 sudah siap? Silakan. Nanya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan beberapa jawaban dari pertanyaan yang kami dapat di pos-pos yang telah kami tuju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia dan dari Tanabila dari Sintahat. Untuk jawaban pertama itu akan dibacakan oleh Dewi. Apa yang kelompok kamu pahami tentang SQL dan SQL? Jawaban, SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan mengelola data yang berbasis relasional. Fungsi SQL adalah untuk membuat data. Dan selanjutnya, mana sih? Dewi. Yang kami ketahui ketika datang ke pos 2 untuk membuat perintah SQL, membuat database dan tabel. Ya. Untuk membuat database di komputer cukup menghentikan create database dan nama database-nya. Jangan lupa di belakangnya ada titik koma. Untuk membuat tabel, create tabel, nama tabel, terus buka kurung. Ya, terus Di dalamnya seperti ada ID atau nama yang akan dilakukan. Jangan lupa juga titik komanya. Selanjutnya Terima untuk kasih. jawaban yang ketiga. Cukup singkat ya jawabannya. Yang ketiga, jelaskan menurut pemahaman kelompok kamu apa itu pengertian tentang DDL dan berikan contoh DDL. DDL yaitu Data Definition Language. Dalam SQL memungkinkan untuk membuat basis data, tabel, dan indeks yang termasuk dalam definisi data adalah create yaitu membuat basis data atau tabel, drop yaitu menghapus basis data atau tabel, alter yaitu mengupdate tabel, rename yaitu mengganti nama tabel. Salah satu contohnya yaitu create database, nama database, dan titik koma. Oke. Nah, silakan dulu. Tutup dulu. Cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi itu. Diharapkan kalian mengerti dan kalian juga pasti sudah mengerti karena penjelasan kalian lebih jauh daripada Lebih kelompok jelas. kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Terima kasih. Aduh, kalian ini. Untuk jawaban kelompoknya boleh Bapak kumpulkan dulu. Disusun ya dari posko 1, posko 2 sama posko 3. Udah ditulis kelompoknya enggak? Udah. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Ya. Nah, di LKPD ini nanti Bapak bagikan satu kelompok LKPD-nya ada di sini.
Nah, nanti itu lembar LKPD-nya yang itu, oh ini lebih ya, Baihaqi nggak masuk. Nah, yang itu boleh dibaca-baca, boleh lihat di buku ajarnya, boleh baca juga di buku ajarnya kan udah ada. Ngapain buku ajar nggak dibaca dong, baca juga dong. Tadi buku ajar tuh ada 4, kemana 1 ya? Oh udah 4 semuanya. Oke, nah terus tuh ada tuh LKPD tuh, sambil dilihat LKPD-nya tuh, nah yang ini nih. So, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit ya, cukup? Cukup. Ayo. Jangan lupa nama, terus ada kelas, sama program keahliannya apa. Baru tadi belajar kalian langsung bukain, padahal oh ini menurut pemahaman. Ingat, Bapak pengennya gini, apa yang ada di buku, apa yang ada di LKPD, terus kalian kembangkan menjadi pemahaman menurut kalian. Paham ya? Tadi kayaknya jawabannya lupa ini semua ya. Cek di buku. Jangan nyontek dong, kalau bisa mah jangan kerjasama. Itu buku ada tuh, buka bukunya tuh. Tanyain ke Yusuf, halaman berapa bukunya? Buku ajarnya 98 katanya Wi, buka Wi 98. Nanti Bapak akan nilai untuk apa? LKPD-nya dari masing-masing perorangannya. Dari hasil pembelajaran hari ini, menurut kalian apa yang kalian dapat kalian refleksikan untuk pembelajaran hari ini? Dari kelompok 1, dari pembelajaran hari ini gimana apa disebutnya, merefleksikan dari awal tadi pembelajaran sampai terus tadi kalian berkeliling sekolah mencari materi, akhirnya mempresentasikan terus membuat ini, refleksinya apa? Refleksinya yaitu Tapi untuk materinya gimana? Untuk materi tentang apa? Tentang si SQL dan DDL-nya. alhamdulillah sih Paham? paham. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu beristirahat dengan cukup. Salam buat orang tua kalian. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan kalian untuk menutup dengan doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.